Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, NIM 192111061. Ya, saya di sini akan menjelaskan biografi Muhammad Abid Al-Jabiri dan juga sejarah intelektual dan tidak lupa latar belakang tokoh pemikiran. Ya, yang pertama, Muhammad Abid Al-Jabiri adalah nama lengkapnya. Ia lahir pada 27 Desember 1935 Masehi, bertepatan dengan 1 Syawal 1354 Hijriah. Akan tetapi, ayahnya Muhammad Abid Al-Jabiri itu mendaftarkan kelahirannya di catatan sipil pada tahun 1936 di Figuig, sebelah tenggara Maroko yang berada di garis perbatasan yang dibuat oleh Perancis untuk memisahkan Maroko dan juga Aljazair. Al-Jabiri adalah anak satu-satunya dari hasil pernikahan antara Muhammad dan Al-Wazinah. Akan tetapi kedua orang tuanya bercerai saat ia masih dalam kandungan, dan ibunya menikah lagi saat ia berumur 7 tahun. Dari keluarga ibunya, ia adalah keturunan dari Sayyid Al-Jabar Al-Fajiji, seorang ulama besar yang memiliki beberapa karya dan manuskripnya masih tersimpan di perpustakaan pribadi salah seorang orientalis Perancis. Sejak kecil, Al-Jabiri diasuh oleh kakeknya dan mendapat pelajaran pertama darinya sebelum masuk sekolah formal, yaitu dengan mengaji sorogan seperti pengajian Islam pada umumnya, sehingga Al-Jabiri menyebutnya sebagai pengasuh sejati. Latar belakang pendidikan dan karir intelektual Al-Jabiri adalah salah satu kelompok postmodernisme yang dikenal dengan kritik nalar Arabnya, serta berpengaruh dalam dunia intelektual Islam atas perkembangan dialektika epistemologis. Pendidikan formal Al-Jabiri dimulai pertama kali di sekolah Prancis yang hanya bertahan 2 tahun, lalu pindah ke Madrasah An-Nadlah Al-Muhammadiyah atau sekolah swasta nasionalis yang didirikan oleh Al-Hajj Muhammad Al-Faraj di Faji, dan menyelesaikannya pada tahun 1949. Kemudian ia sempat belajar di sekolah yang sama atau setingkat dengan SMP hanya selama 1 tahun dan pindah menyelesaikannya di Madrasah At-Tauhid Al-Arabiyah di Wajdah pada tahun 1952. Selanjutnya, pada tahun 1953, ia menyelesaikan pendidikannya setara dengan SMA pada tahun 1955 dan memperoleh gelar Diploma Arabic High School di Al-Dar Al-Baida pada tahun 1957 di Casablanca. Dan pada tahun 953 sampai 955 adalah masa transisi yang terjadi di Maroko dan juga pada diri Al-Jabiri yang memaksakannya ikut serta dalam dunia politik untuk memperjuangkan kemerdekaan Maroko atas Prancis. Keadaan sosial dan politik dunia Arab pada masa Al-Jabiri hidup sedang mengalami goncang-ganjing identitas atas berbagai persoalan yang dimunculkan oleh modernitas. Daya tarik Barat pada masa itu unggul dalam kemajuan ekonomi, pengetahuan, teknologi, dan juga militer yang memberikan kontribusi pada proses akselerasi wacana modernitas yang berkembang di dunia Arab. Ditambah lagi, akibat kekalahan Arab oleh Israel yang mengharuskan mereka untuk mempertahankan ulang tentang masa keemasan kerajaan Islam Arab klasik. Karena itu, ia melibatkan diri dalam dunia politik praktis di bawah bimbingan politikus ulung, Mehdi
Barka, pemimpin sayap kiri Partai Istiqlal. Keterlibatannya dalam aktivitas politik dan gerakan ideologis tersebut, Al-Jabiri pernah dijebloskan ke dalam penjara bersama rekan-rekannya di UNFP pada tahun 1964 karena dituduh melakukan konspirasi melawan negara. Meskipun di tengah kesibukan sebagai aktivis politik, pada tahun 1958 ia mulai belajar kembali dan meneruskan karir pendidikannya dalam bidang ilmu filsafat di Universitas Damaskus, Syria. 1 tahun kemudian ia pindah belajar di Universitas Muhammad V Rabat yang baru didirikan di negara asalnya. Kemudian dia menyelesaikan program gelar masternya pada tahun 1967 dengan tesis falsafah al-Farih inda Ibnu Khaldun atau filsafat sejarah Ibnu Khaldun di bawah bimbingan N. Aziz Lahbabi, seorang pemikir Arab Maghribi yang banyak terpengaruh oleh Bergson dan Sartre. Selanjutnya gelar doktor dicapainya di kampus yang sama, menghasilkan sebuah disertasi fanatisme dan negara. Elemen-elemen teoritik Ibnu Khaldun dalam sejarah Islam. Di bawah bimbingan Najib Baladi pada tahun 1972, ia menjadi dosen filsafat dan pemikiran Islam di Fakultas Adab. Keadaan sosial dan politik dunia Arab pada masa Al-Jabiri hidup dengan goncang-ganjing identitas atas berbagai persoalan yang dimunculkan oleh modernitas. Daya tarik Barat dengan ketangguhan ekonomi, pengetahuan, teknologi, dan militer telah memberikan kontribusi pada proses akselerasi wacana modernitas yang berkembang di dunia Arab. Oleh karena itu, Al-Jabiri sebagai seorang yang ahli dalam bidang filsafat, khususnya pemikiran filsafat seperti strukturalisme dan poststrukturalisme yang berkembang di Prancis, yaitu pemikiran filsafat yang mencoba membongkar bangunan keilmuan Islam dengan pisau analisis strukturalisme, sejarah, dan kritik ideologi. Seperti ketika ia mengkritik nalar Arab, yaitu dengan membedah teori analogi atau kias yang disebutnya nalar bayani dan ingin mengubahnya menjadi nalar burhani dalam bukunya Formasi Kritik Nalar Arab. Dari teori tersebut, Al-Jabiri tuangkan dalam kitab tafsirnya yang diberi judul Fah Al-Quran Al-Hakim dengan menggunakan Al-Quran Nuzuli sebagai objek tafsirnya dengan tujuan untuk memahami sistem kekhalifahan Nabi pada masa kejayaan Islam untuk diterapkan kembali demi melawan penjajah di negaranya. Sebelumnya Al-Jabiri juga telah menulis pengantar untuk memahami ilmu Al-Quran sebagai bentuk dari respon kejadian teror September 2001 di Amerika. Ia terlibatkan kitabnya dengan berjudul Mahal ila Al-Quran Al-Karim. Judul ini disebut sebagai jilid pertama karena Al-Jabiri ingin menulis karya serupa trilogi nalar Arab sebelumnya. Akan tetapi niatan itu diurungkannya dan sebagai bentuk aplikatif dari teori ilmu Al-Qurannya. Selanjutnya beliau menulis kitab tafsir 3 jilid lengkap keseluruhan ayat-ayat Al-Quran, ditafsirkan berdasarkan tartib nuzuli. Adapun pola pikir Al-Jabiri tentang Al-Quran secara etimologis, Al-Quran berasal dari Qaza'a, Qaza'awa, dan Qaza'ata. Hal ini menurut Al-Jabiri yang dianggap sesuai dengan ayat-ayat yang pertama kali turun, dengan Nabi Muhammad sebagai mutobnya, dan kemudian dijawab Mada Aqaza. Pendapat ini juga disandarkan pada
Quran Surat Al-Qiyamah yang dijelaskan makna Al-Quran merupakan padanan dari kata al-qiraah dan al-tilawah. Sedangkan secara etimologis menurut Al-Jabiri, Al-Quran telah mendefinisikan dirinya sendiri sebagai tertuang dalam Quran Surat Asy-Syura. Jadi yang dimaksud dengan Al-Quran adalah wahyu dari Allah yang dibawa Jibril kepada Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab, termasuk jenis wahyu yang termaktub dalam kitab para rasul terdahulu. Dari definisi ini setidaknya ada 3 hal yang dapat dipahami. Pertama, bahwa esensi Al-Quran bukanlah hal yang sama melainkan kontinuitas seruan Tuhan kepada manusia. Kedua, penyampaian wahyu tersebut merupakan peristiwa ruhani. Ketiga, Al-Quran menjadikan pembawanya orang yang menjelaskan kepada manusia atas apa yang hak dan yang batil. Karena itu, untuk memahami kitab tafsir, Al-Jabiri harus memahami kitab Madkhal ila Al-Quran terlebih dahulu. Kitab tafsir ini menjadi karya terakhir Al-Jabiri dan juga bisa dikatakan sebagai aplikasi dari sebuah teori-teori yang ia bangun, khususnya Bayani dan Burhani. Setelah menyelesaikan kitab tafsirnya, tidak lama kemudian Al-Jabiri meninggal dunia pada Senin 3 Mei 2010 pada usianya yang ke-75. Al-Jabiri dikenang sebagai penulis yang produktif. Sebelum meninggal dunia ia sudah menerbitkan berbagai banyak karyanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila banyak salah tutur kata yang saya sampaikan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.